Akun Fresh bisa ACC di aplikasi gacor banget cuy ya. Tentunya di aplikasi ini tanpa jaminan, gak memerlukan banyak dokumen dan gak sebar data, aman banget. Siapa saja bisa meminjam, semuanya bisa untuk pencairannya. Mau pengajuan baru, pengajuan lama, akun baru, akun lama, data busuk, tentunya juga bisa untuk di aplikasi ini. Buruan gaskan, mumpung kuotanya lagi banyak banget nih cuy. Oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Om Yur Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir ya. Jadi jika kalian beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu. Apalagi saat ini ada lagi tuh ya untuk varian barunya, dan semoga sih dapat tertangani ya teman-teman. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada lumer semuanya? Udah pada jebol? Ataupun mungkin masih pada nyantol menunggu pencairan dari aplikasinya? Mungkin kalian sudah menarik atau udah atau bahkan udah ditagih oleh DC-nya atau gimana nih cuy ya? Nah, oke, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gue akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online yang dimana untuk aplikasi ini kalian bisa ngajuin berkali-kali, dan juga untuk data fresh, data lama itu juga bisa untuk dicairkan ya. Jadi kalau kalian masih pengguna baru, masih pemula, nggak usah berkecil hati, bisa juga untuk di ACC. Dan juga untuk di aplikasi limitnya bervariasi ya, bisa untuk peminjaman limit kecil, limit sedang, limit gede ya. Dan untuk perawatan di aplikasi ini juga boleh banget ya cuy, karena gacor banget untuk aplikasi ini. Buruan kan gaskan aja, mumpung belum banyak yang mengetahui untuk pencairan dengan menggunakan data fresh di aplikasi ini ya. Kalau untuk peminjaman limit gede udah pasti banyak yang tahu ya cuy. Dan untuk di aplikasi ini aman banget, nggak sebar data, tentunya tanpa jaminan ya. Dan di sini gua mengajukan pada pagi hari dan tiba-tiba di siangnya langsung ditransfer ya. Untuk notifnya agak telat sih ya cuy. Nanti kalian bisa coba gaskan aja, siapa tahu bisa ikut nyantol juga ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya simak aja dulu videonya ya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share-nya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini gue telah dicairkan dengan peminjaman 300.000. Ya masih kecil sih, namun nggak masalah. Yang penting udah bisa dicairkan, lumayan ini bisa buat beli pentol ataupun beli gorengan serta beli pulsa selama sebulan ya cuy. Dan sini akan jatuh tempo pada tanggal 29 Mei. Nah, untuk yang harus gue bayarkan itu adalah Rp374.937. Jadi untuk di aplikasi ini jadi untuk di aplikasi ini untuk pembayarannya 74.000 baik biaya bunga dan biaya lainnya, dan yang ditransfer itu bersih ke rekening ya cuy, 300.000. Jadi nggak ada biaya pemotongan dan lain-lain, nggak seperti aplikasi pinjol ilegal. Kalau di pinjol ilegal kita pinjamnya 300.000, kadang yang dicairkan setengahnya, bahkan di bawah setengahnya ya cuy. Dan yang lebih parahnya lagi, ketika dikembalikan lebih tinggi daripada peminjaman pokok ya. Waduh, itu nggak ngotak banget. Apalagi untuk tenornya hanya 7 harian paling tinggi ya. Kalau di pinjol ilegal biasanya gue pernah dapetin tenor hanya sehari. Waduh, kalau tenor sehari bisa berabe ya coy, apalagi kalau peminjaman gede. Nah, kemudian untuk di aplikasi ini tenor yang kalian dapatkan itu tergantung dari peminjaman kalian ya dan tim auditnya. Kadang ada peminjaman 300.000 di ACC, kemudian tenornya 14 hari ataupun 20 hari, kadang juga ada yang sebulan. Namun di atas sebulan itu nggak ada untuk peminjaman 300 ya. Nah, nanti kalian sesuaikan aja, dan pastinya kalian mengajukan sesuai dengan kebutuhan kalian dan juga kemampuan kalian membayar. Jangan mengajukan tinggi terus nanti kalian kesulitan untuk membayar ya. Jadi kalian sesuaikan aja ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung ke aplikasinya. Ini ya teman-teman, nama aplikasinya itu Kredit Pintar atau yang biasa disingkat KP. Dan untuk aplikasi ini bisa kalian gaskan di jam berapapun, tentunya bebas. Untuk pencairannya juga bebas ya cuy. Nah, dan di aplikasi ini salah satu aplikasi yang tergede ya cuy. Kalau nggak salah dia ini aplikasi yang paling besar sih
ya untuk saat ini, dan tentunya juga udah aman banget, nggak sebar data, dan pastinya juga untuk aplikasi ini nggak bakalan error ya, jadi aman banget lah ya untuk pembayaran kalian serta proses pelunasan kalian dan juga peminjaman kalian. Nah oke, sebelum kita masuk ke aplikasinya, kita lanjut ke detail info aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya itu Kredit Pintar, pinjaman online yang didevelop oleh PT Kredit Pintar Indonesia. Dan untuk aplikasi ini pastinya sudah legal OJK ya, dan bagian dari FPI. Kalian bisa cek di website dari OJK yang updatean terbaru ya. Nah nanti kalian tinggal langsung download. Untuk downloadnya gampang banget, masuk aja di Google Play Store, tinggal kalian masuk dan langsung lanjutkan. Dan tentunya untuk di aplikasi ini nggak bisa sebar data dan juga nggak akan memberikan data kita ke pihak ketiga karena dia sudah ada lisensi OJK ya. Dan kalau sampai sebar data itu sudah menyalahi aturan sih ya cuy, karena kalau untuk pinjol legal yang OJK itu nggak bisa sebar data ya. Nah beda halnya dengan di pinjol yang ilegal ya, kalau ilegal itu nggak terdaftar di OJK. Nah dan untuk di aplikasi ini updatean terbarunya itu 30 April, jadi nggak perlu diupdate lagi. Dan di sini untuk jumlah downloadnya sudah mencapai 10 juta ya, rating 4,4, dan ulasannya ini banyak banget cuy ya, nggak ada obat sih ya, 2 juta ulasan. Dan sini dia sudah ke posisi 6 lagi, kemarin kalau nggak salah ke posisi 5. Nah aplikasi gratis populer di keuangan ya untuk pinjol. Nah kemudian di sini untuk brosur aplikasinya lumayan menarik ya, detail banget. Di sini juga kalian juga bisa mendapatkan hadiah gratis ya untuk mendapatkan poin dari aplikasi ini. Nah limit pinjamannya ini fleksibel hingga dengan 20 juta, pencairannya cepat, uang dikirim dalam kurang dari 24 jam, pelunasannya mudah, banyak metode pembayaran pastinya, aman dan terpercaya, perlindungan terhadap data pribadi ini udah aman banget ya. Nah untuk customer service-nya membantu permasalahan Anda setiap saat. Kemudian apalagi nih ya, di sini ada rating dan ulasan, bisa kalian lihat dan baca aja dulu satu persatu biar kalian bisa gaskan lagi nantinya, ataupun bisa menjadikan bahan acuan atau kalian bingung mau ngajuin di mana ya, saran gua kalian baca info dan bisa cek juga di ulasan-ulasan sini, atau kalian lebih bagus tanya ke customer service-nya atau sosial medianya ya. Nah di sini untuk tentang aplikasinya ataupun detail aplikasi, untuk periode peminjaman mulai dari 91 hari hingga dengan 360 hari, plafon peminjaman hingga dengan 20 juta rupiah. Adapun biaya bunganya rendah, di sini kalian bisa lihat ya. Kemudian ada contoh simulasinya, bisa kalian baca dulu. Dan untuk di aplikasi ini itu keunggulannya biaya bunga dan biaya layanan rendah tanpa agunan, kemudian pembayarannya mudah, layanan rupiah 24 jam, dan juga melindungi privasi Anda. Nah kemudian untuk di aplikasi ini cara membayar pinjaman uang online Anda ini gampang banget ya. Dan di sini mana lagi nih cuy ya, ini untuk peminjaman bisa untuk 18 tahun ya, jadi di bawah 18 tahun itu nggak bisa, 18 tahun bisa sampai dengan umur 60-an kalau nggak salah ya. Nah untuk pengajuannya gampang banget, bisa ngajuin dengan ponsel doang, jadi nggak perlu menggunakan laptop atau apa PC ya. Dan pastinya bisa kalian lakukan pengajuannya dimanapun dan kapanpun, karena untuk wilayah jangkauan aplikasi ini itu seluruh Indonesia ya. Nah untuk aplikasinya di sini ada websitenya ya, dan juga nomor telepon customer service-nya serta sosial media dari aplikasinya. Nah di sini aplikasinya dirilis sejak 21 September 2017. Kemudian untuk izin aplikasinya pastinya ya hanya kamera dan lokasi, nggak bisa mengakses kontak dan lain-lain. Nah sedikit info untuk yang pinjol nyebar data itu, dia tertulis di sini kalau untuk izin aplikasinya dia itu meminta mengakses seperti kontak, kemudian log panggilan, penyimpanan, email, media, dan lain-lain. Nah di sini akan ada ya. Namun kalau hanya kamera dan lokasi itu nggak masalah. Untuk pinjol legal OJK dia minimal dia itu meminta 3 doang, seperti kamera, lokasi, dan mikrofon ya. Nah untuk lokasi itu biasanya memastikan kalian itu berada di wilayah jangkauan mereka ya, nggak bakalan bisa untuk sebar data kok ya, karena mereka nggak bisa masuk ya cuy. Nah oke, setelah itu kita langsung aja dulu masuk ke dalam aplikasinya. Ini dia teman-teman tampilan manual dari aplikasinya ya, udah mainstream banget sih untuk aplikasi ini. Dan ya di sini kalian juga bisa mendapatkan cuan ya, hanya dengan mengajak teman kalian. Nah untuk tampilannya masih sama aja seperti biasanya ya cuy. Oke, nanti kalian langsung kalau ingin mengajukan tinggal tekan ajukan sekarang ya.
Nah, di sini kalian harus mengisikan data pribadi kalian ya. Tentunya harus satu persatu dan ya isikan secara lengkap dan jangan sampai ada yang kosong ya. Nah, untuk step by stepnya di sini ada identifikasi wajah. Untuk identifikasi wajahnya ini gua nggak bisa masuk ke dalam ya karena di sini langsung ada muncul KTP gua ya cuy. Karena di sini gua mengajukannya dengan menggunakan data pribadi. Nah, untuk identifikasi wajahnya ataupun verif wajahnya gampang banget. Kalian nggak perlu pencahayaan yang tinggi karena nanti otomatis kalau kalian melakukan verifikasi wajah itu untuk pencahayaan dari HP kalian akan meningkat secara otomatis ya, kalau gua nggak salah dulunya seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini ada informasi pribadi. Informasi pribadinya ya hanya seperti ini aja, informasi dasar itu apa, pendidikan, status perkawinan, jumlah tanggungan, email, dan alamat tempat tinggal saat ini ya. Nah, ini kalian isikan. Nah, untuk alamat tempat tinggal saat ini, kalaupun misalkan berbeda dengan yang ada pada identifikasi wajah ataupun data KTP kalian di sini, itu nggak masalah ya cuy. Karena ya nanti juga akan ditinjau oleh tim auditnya. Karena dia meminta untuk alamat tempat tinggal saat ini ataupun alamat domisili ya. Nah, bedanya kalau dia meminta alamat sesuai KTP ya, itu kalian harus isikan sesuai dengan KTP. Namun yang jadi patokan adalah alamat sesuai KTP. Kalau misalkan di aplikasi pinjol yang kalian ingin ngajukan itu nggak ada permintaan seperti ini, misalkan dia menuliskan alamat tempat tinggal. Nah, itu berarti yang wajib kalian isikan alamat sesuai KTP kalian karena yang menjadi patokan itu adalah KTP kalian ya. Nah, kecuali kalau dia minta seperti itu ataupun alamat domisili, berarti kalian harus isikan juga alamat domisili ya. Nah, kemudian di sini ada informasi kondarnya. Untuk informasi kondar ini dia meminta 2 doang ya untuk nomor kondar. Nah, ini kalau misalkan kalian nggak mau repot mengisikan nomor orang lain ataupun nomor teman kalian, bisa kalian masukkan nomor kalian aja ya cuy. Namun kata beberapa orang harus beda device ya. Jadi misalkan kalian mempunyai 2 handphone dan juga 2 nomor berbeda, katanya bisa coba masukkan aja untuk di nomor kondar doang ya sebagai pelengkap. Namun kalau satu device terus kalian mempunyai 2 nomor, nah satunya kalian masukkan di Nopeng, satunya kalian masukkan di kondar, itu katanya nggak bisa ya. Namun gue juga belum nyoba sih. Biasanya kalau memasukkan kondar 2 ini ya gue masukkan aja kondar teman ataupun yang lain. Akan tetapi kalian harus beritahukan dulu ya cuy, takutnya nanti mereka nggak tahu dan ditelepon oleh tim auditnya. Nah, ketika mereka nggak bisa menjawab, itu bisa membuat kalian di auto ya. Minimal mereka bisa menjawab ya. Namun kalau yang ditelepon di Nopeng kalian ya otomatis kalian bisa jawab ya untuk pertanyaannya, dan untuk pertanyaan dari tim auditnya juga gampang banget, hanya seputar siapa yang mengajukan, apakah kalian benar-benar ingin mengajukan ya, pekerjaan kalian apa, dan lain-lain ya. Nah, pastinya juga harus aktif dan juga jaringannya stabil, karena walaupun handphone kalian aktif tetapi jaringannya nggak stabil, ketika ditelepon tim auditnya itu bisa saja nggak masuk ya, dan dianggap nomor itu nggak aktif dan bisa di auto. Nah, kemudian untuk informasi pekerjaan di sini ada ya. Nah, di sini ada industri pekerjaannya apa, tipe pekerjaan, posisi jabatan, dan lain-lain ya, semuanya sudah jelas banget. Dan di sini ada informasi rekening bank. Untuk informasi rekening bank di sini yang paling rekomend sih kalau gua bisa mengajukan dengan Bank BCA, Mandiri, dan BRI ya. Itu yang paling cepat pencairannya dari dulu. Bank lain juga nggak kalah cepat, tetapi agak memberikan jarak sih ya, sekitar setengah jaman ya. Namun kalau kalian bertanya, Bang, ini bisa pencairannya menggunakan e-wallet apa enggak, Bang? Nah, untuk di aplikasi ini sayang banget belum bisa. Minimal dia itu menggunakan Bank Jago ya. Nah, Bank Jago ini gampang banget untuk cara pembuatannya. Kalian tinggal ikuti saja step by stepnya dan nggak perlu ke kantornya ya. Nah, kalau bank lain kebanyakan harus ke kantornya dulu ya. Jadi agak sedikit repot ya, cuy. Nah, oke, jadi untuk pengisiannya begitu doang, dan untuk sedikit tips dari gua, saran gua jangan mengajukan dengan data busuk dari aplikasi ini langsung ya. Misalkan kalian sudah galbay di aplikasi ini dengan menggunakan data A, terus kalian ngajuin lagi dengan menggunakan data A itu di aplikasi ini ya. Nah, nggak masalah data kalian busuk ataupun sudah beberapa kali galbay, selama bukan dari aplikasi ini ataupun selama belum kena BI checking, itu tetap bisa. Nah, buat yang bertanya, Bang, kalau gue udah galbay di banyak aplikasi pinjol ilegal, apakah tetap bisa untuk di aplikasi ini, Bang? Tetap bisa ya cuy untuk mengajukan. Namun untuk di ACC atau tidaknya
itu tergantung lagi dari tim auditnya ya. Bukan berarti menggunakan data busuk itu otomatis cair ya, enggak ya cuy. Nanti tetap ditinjau ya. Yang data lama sama yang sudah sering membayar juga tetap bisa di auto, apalagi yang baru pertama kali mengajukan di aplikasi ini. Namun tetap bakalan cairkan juga kok ya kalau di ACC. Dan untuk pencairannya cepat banget ya, kurang lebih 5-10 menitan, bahkan lebih cepat daripada notifnya ya biasanya ya. Nah, nanti kalian tinggal tunggu aja ya cuy. Nah, oke, jadi saya bang